Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilianti. Di sini saya akan menceritakan sebuah alur film dari film yang berjudul A Beautiful Mind. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation in ways that no one could imagine. This flies in the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. Film Beautiful Mind ini mengangkat kisah mengenai John Forbes Nash, seorang ahli matematika jenius yang berhasil menciptakan teori mengenai ekonomi, yang saat ini dijadikan teori ekonomi kontemporer. Kisah dalam film ini dimulai ketika Nash memasuki dunia perkuliahan. Pada film ini digambarkan bahwa Nash adalah sosok mahasiswa suka menyendiri, pemalu, introvert, dan juga aneh. Nash menempuh pendidikan di Princeton University. Namun, Nash pada film ini juga digambarkan sebagai laki-laki yang arogan dan senang membanggakan kepandaiannya. Hal ini ditandai dengan Nash yang menolak mengikuti beberapa mata kuliah yang menurutnya tidak penting. Kisah ini berlanjut, Nash memiliki teman sekamar yaitu Carlos Herman. Kehidupan selama perkuliahan, Nash digambarkan juga bahwa Nash sangat terobsesi pada matematika. Terlihat dari beberapa coretan angka-angka yang ia tuliskan pada kaca dan di meja-meja kamarnya. Carlos Herman, teman sekamarnya Nash, diceritakan dalam film ini memiliki seorang keponakan perempuan bernama Mercy. Nash dekat dengan kedua orang ini, Herman dan Mercy. Mimpi Nash menjadi kenyataan. Ia mendapat gelar dokter dan dengan usahanya yaitu menemukan konsep baru yang bertentangan dengan konsep oleh pada ekonomi modern Adam Smith. Konsep ini dikenal dengan teori keseimbangan. Selain itu, Nash pun diterima sebagai peneliti dan pengajar di MIT. Tidak sampai di situ, dalam film ini dikisahkan juga mengenai kehidupan asmara Nash. Nash bertemu dengan Alicia Lerde, seorang mahasiswi cantik, dan menyadarkan Nash bahwa ini juga membutuhkan cinta. Nash kemudian menikah dengan Alicia. Kecerdasan Nash mulai mengalami perubahan ketika ia diminta untuk memecahkan kode rahasia yang dikirim oleh tentara Soviet. Di sana ia bertemu dengan agen rahasia William Farcher. Dari agen rahasia ini, ia diberi pekerjaan sebagai mata-mata. Pekerjaan ini membuat Nash terobsesi dan lupa akan waktu. Nash semakin hari semakin parah, ia terlihat aneh dan ketakutan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan barunya sebagai mata-mata. Pada akhirnya, ketika Nash sedang membawa seminar di salah satu universitas, ia ditangkap oleh ahli jiwa dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Terungkaplah bahwa Nash mengidap skizofrenia. Beberapa kejadian yang dialaminya selama ini ternyata tidak nyata dan hanya khayalan belaka. Tidak pernah ada teman sekamar Charles Herman dan juga keponakan Mercy. Tidak pernah ada pemecahan kode rahasia. Tidak pernah ada pekerjaan sebagai mata-mata. Alicia sebagai istri selalu memberikan dorongan kepada Nash untuk mendapat sembuh dari penyakitnya. Walau pada tahap-tahap awal pengobatan, Nash masih belum benar-benar pulih. Bahkan dalam film ini, Nash sampai membahayakan anaknya sendiri yang masih bayi. Akhirnya dengan semangat, kasih sayang dan cinta dari Alicia serta dengan mengikuti perawatan Nash dapat membaik dari penyakitnya. Hingga di akhir cerita, Nash meraih Nobel di tahun 1944 di Rusia senjanya. Skizofrenia adalah sesuatu penyakit kejiwaan atau mental yang sangat menarik untuk diobservasi baik dari pelaku maupun perkataan dari penderita skizofrenia. Dikarenakan skizofrenia ini adalah suatu penyakit mental atau kejiwaan yang belum diketahui secara pasti sebabnya. Dan juga skizofrenia ini juga sekaligus penyakit jiwa yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan penyakit lainnya. Begitu halnya mengobservasi perilaku skizofrenia di dalam film A Beautiful Mind, di mana penderita dari skizofrenia itu sendiri adalah seorang pemeran utama, yaitu John Nash. Seorang ahli matematika yang jenius dan berhasil memenangkan penghargaan Nobel atas penemuan rumus konsep ekonomi yang kini dijadikan sebagai teori ekonomi kontemporer.
Yang menarik dari observasi ini adalah sebuah pengolakan hidup dari seorang Jonas sebagai ahli matematika yang menghidap skizofrenia dan pada akhirnya bisa menjalani hidupnya di usia yang senja dengan normal. Kesimpulan dari film ini yaitu banyak kelebihan atau nilai-nilai positif yang terkandung dalam film Negeri Lima Menara ini adalah film A Beautiful Mind ini berdasarkan kisah nyata seorang pengidap skizofrenia. Penggambaran dalam film ini juga hampir sama seperti apa yang pengidap skizofrenia itu sendiri di dunia nyata, karena benar-benar menggambarkan bagaimana pengidap skizofrenia mengalami waham-waham yang telah dijelaskan pada analisis di atas. Skizofrenia adalah sendiri. Sendiri adalah adanya keterpisahan pemikiran dalam pikiran Anda. Proses-proses pemikiran Anda tidak mengalir dengan lancar. Namun hal ini tidak berarti Anda memiliki banyak kepribadian. Skizofrenia adalah bentuk paling umum dari penyakit mental yang parah. Umumnya penyakit ini tidak diketahui selama kira-kira 20-30 tahun. Hingga itu mungkin memiliki masalah kanak-kanak yang normal dan sehat. Baru pada masa remaja akhir atau masa dewasa muda, kesulitan akan mulai muncul. Para ilmuwan belum mengetahui dengan pasti penyebab penyakit ini. Namun, mereka mengetahui bahwa penyakit ini adalah penyakit otak. Bila Anda mengidap skizofrenia, informasi yang dikirimkan dunia kepada Anda ketika diterima oleh panca indera tidak diolah secara layak dalam otak Anda. Seolah-olah sirkuit-sirkuit yang ada di dalam otak Anda saling baku tembak hingga pesan-pesannya tidak tersampaikan apapun jika itu sudah sampai dalam keadaan otak. Baik, segini saja penjelasan sinopsis video A Beautiful Mind dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.